Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran jarak jauh kita pada pertemuan yang lalu ketika kita masih berada di kelas 7, kita belajar salah satu aspek dalam pembelajaran, yaitu aspek sejarah. Ketika itu kita belajar tentang sejarah Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah, begitu pula sejarah Khulafaur Rasyidin. Ini satu aspek dalam pembelajaran baik. Harus sekalian, di kelas 8 ini kita akan belajar aspek sejarah pada materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Jadi ini adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin. Namun demikian sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, agar pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat dan bernilai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Bapak akan pimpin dan sekalian silakan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan shalihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik teman sekalian, untuk materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah memahami sejarah pertumbuhan Bani Umayyah itu sendiri. Kemudian menyajikan sejarah pertumbuhan Bani Umayyah. Yang ketiga adalah menunjukkan perilaku tekun dalam menuntut ilmu. Jadi satu pembelajaran kita ingin mencapai, yang pertama tercapainya tujuan pengetahuan, tercapainya tujuan keterampilan, dan tercapainya tujuan sikap. Baik teman sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ada 2 bahasan pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua adalah sejarah Bani Umayyah di Andalus. Baik, sekarang kita bahas satu demi satu. Sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar masjid Damaskus. Nah, Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 40 Hijrah, atau bertepatan dengan tahun 661 Masehi di Damaskus. Sekarang itu merupakan ibu kota Suriah. Berapa lama Daulah Umayyah berkuasa di Damaskus? Daulah Umayyah berkuasa di Damaskus kurang lebih 90 tahun. Antara tahun 40 Hijrah hingga 130 Hijrah, atau dengan 661 Masehi sampai 750 Masehi. Adapun yang menjadi khalifah daripada Bani Umayyah itu ada 14. Ada 14 khalifah, mulai dari khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan sampai khalifah 14. Untuk lebih jelasnya ya anak sekalian, silahkan dilihat pada buku siswa halaman 99 hingga 100. Di situ ada urutan-urutan khalifah Bani Umayyah di Damaskus dari pertama sampai ke 14. Baik anak sekalian. Nah, apa prestasi yang dicapai oleh Bani Umayyah ini? Yang pertama adalah keadaan negara sangat tentram, makmur dan tertib. Rakyat hidup nyaman dan bahagia, khususnya pada pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Al-Malik, Khalifah yang ke-6. Kemudian yang kedua adalah melakukan perluasan ke berbagai wilayah di Afrika Utara dan Afrika Barat Jaya, seperti Aljazair, Maroko, sampai ke benua Eropa seperti yang Spanyol dan beberapa kota. Adapun panglima perang yang sangat terkenal pada waktu itu adalah
Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad yang ketika itu memimpin pasukan, ketika akan menyeberangi laut, ya, dia membakar semua perahu-perahu pasukannya. Nah, itu Tariq bin Ziyad, supaya pasukannya ini apa? Pasukannya ini tidak berpikir untuk mundur, tidak berpikir untuk lari. Itu taktik strategi yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, ya, ketika akan menyeberangi Selat Gibraltar. Baik, sekarang selanjutnya adalah menambah perluasan wilayah ke berbagai negara di Jazirah Arab, ya, seperti kemudian Asia Selatan, seperti Afghanistan dan Uzbekistan. Jadi begitu luas wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah pada waktu itu. Dia menguasai Afrika, menguasai Asia Selatan, dan beberapa negara di Jazirah Arab. Selanjutnya, sekalian, kita lihat beberapa prestasi yang dicapai adalah adanya didirikan dinas pos, ya, di tempat-tempat yang dilengkapi dengan kuda dan perlengkapannya di sepanjang jalan. Jadi waktu itu sudah ada dinas pos yang didirikan oleh Bani Umayyah, bahkan dilengkapi dengan kuda yang untuk mengantar dan membantu orang-orang yang akan melakukan perjalanan di sepanjang jalan. Nah, itu bagian dari pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Kemudian menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang sendiri. Jadi waktu itu sudah ditertibkan angkatan bersenjata, ya, ada angkatan laut, ada angkatan darat, dan ada angkatan kepolisian pada waktu itu, dan ada mata uang sendiri yang dicetak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya jabatan kehakiman yang dijabat oleh seorang kadi, ya, sebagai jabatan profesional. Jadi bukan hanya sekarang ada jabatan hakim, pada masa Bani Umayyah juga sudah ada jabatan seperti itu. Kemudian pembenahan administrasi pemerintahan yang semakin baik. Kemudian menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi pemerintahan. Jadi bahasa resmi dari Bani Umayyah itu adalah bahasa Arab. Baik, anak sekalian, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu? Kalau tadi itu adalah sejarah perkembangan kerajaannya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu agama, ya, seperti ilmu Al-Quran, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, dan pada waktu itu memang dilakukan pembukuan hadis, ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian ada ilmu sejarah dan ilmu geografi. Jadi bukan hanya saat ini, ya, kita ada ilmu sejarah, tapi itu sudah menjadi warisan daripada ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada pada masa Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya adalah ilmu pengetahuan tentang bahasa, ya. Sudah ada ilmu pengetahuan tentang bahasa, khususnya bahasa Arab, ya, seperti ilmu nahwu, ilmu saraf, dan ilmu-ilmu lain yang menjadi pendukung bahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah bidang ilmu filsafat, ya. Ada ilmu mantik, ada ilmu kimia, ilmu hitung, ilmu astronomi, termasuk sudah berkembang pada waktu itu adalah ilmu kedokteran. Itu sejarah singkat tentang Bani Umayyah di Damaskus. Sekarang kita lihat Bani Umayyah di Andalusia. Jadi Bani Umayyah itu ada dua. Yang pertama Bani Umayyah di Damaskus, yang kedua adalah Bani Umayyah di Andalus. Ya. Nah, sekalian, jadi berdirinya Daulah Umayyah di Andalus adalah lanjutan dari Bani Umayyah yang di Damaskus, ya, yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil meloloskan diri, ya, ke Spanyol pada tahun 755 Masehi, ya, yang beribu kota di Cordova, ya. Sekarang ini menjadi wilayah Spanyol, ya. Di situ pusat pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia, yaitu Cordova. Kemudian bagaimana Daulah Umayyah di Andalusia itu berkuasa kurang lebih 275 tahun, seperempat abad, ya, antara tahun 756 Hijriah Masehi, 756 Masehi hingga 1031 Masehi, ya, itu kurang lebih 275 tahun di Andalus. Kemudian ada raja-raja atau khalifah-khalifah yang memerintah di Bani Umayyah di Andalusia itu ada 16, ya. Ada 16 khalifah dari sejak berdirinya pada tahun 756 Masehi dan berakhirnya tahun 1031 Masehi. Itu ada 16 khalifah atau amir yang pernah memerintah. Ya. Untuk lebih jelasnya sekalian,
bisa lihat pada buku siswa halaman 102. Ini di situ ada urutan-urutan khalifah dari Bani Umayyah di Andalusia dari yang pertama hingga ke-16. Baik teman sekalian, bagaimana dengan prestasi Bani Umayyah di Andalus? Ya, sebagaimana prestasi yang dicapai oleh Bani Umayyah di Damaskus, ya pada pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia ini ada juga pada prestasi yang dicapai. Ya, pada masa pemerintahan Amir ke-8 dan Amir ke-9, yaitu Abdul Rahman An-Nasir dan Hakim Al-Muntasir, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat dan Cordova menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Jadi ingat, ini harus dipahami bahwa Cordova adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Kemudian ada berdiri Universitas Cordova, ya. Jadi waktu itu sudah berdiri universitas, ya, perguruan tinggi kalau kita sekarang, ya. Bahkan memiliki perpustakaan dengan jumlah judul buku 400.000 judul. Jadi bukan jumlah buku, ya, jumlah judul buku 400.000 judul buku. Kalau dari satu judul buku itu ada beberapa seri, dapat dibayangkan besar dan luasnya perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Cordova pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa betapa perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah bahagian dari kita bagaimana bisa berliterasi. Jadi dulu sudah ada literasi, ya, sudah ada literasi dengan menyediakan perpustakaan dengan fasilitas buku-buku pendukung. Kemudian selanjutnya adalah di kota Cordova itu ada sekitar 491 masjid yang indah dan megah, ya, arsiteknya yang sangat unik dan maju, arsitistik, ya. Nah, kemudian ada 900 permandian umum, ya, waktu itu, ya. Nah, sekarang di mana-mana ada tempat permandian, ya, ada permandian hampir di setiap kecamatan ada tempat permandian. Dulu sudah dirancang seperti itu, bahkan sudah memiliki tempat permandian umum kurang lebih 900. Kemudian ada instalasi air minum. Kalau sekarang kita mengenal PDAM atau PAM, dulu sudah dibangun. Ya, bahkan jaringannya itu kurang lebih 80 km dari sumber air demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan terlalu jauh, ya. Ya, kita ambil sumber airnya untuk menyalurkan ke warga-warga masyarakat. Itu sudah ada di zamannya Bani Umayyah. Kemudian bagaimana dengan kehidupan masyarakat? Dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh raja, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini, maka kehidupan masyarakat sangat sejahtera, nyaman, dan kesadaran beragama, ya, kesadaran untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu sangat tinggi, ya, dengan dibangunnya masjid yang sangat megah, yaitu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk meningkatkan iman dan takwa itu sangat tinggi. Dan sekarang, ya, kita dengan adanya masjid sekitar kita ini bisa jadikan sarana bagi kita juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekalian penjelasan tentang Bani Umayyah, baik yang ada di Damaskus maupun yang ada di Andalusia, dengan segala kemajuan dan prestasi yang mereka capai. Anak sekalian, untuk mengukur, mengetahui sejauh mana pemahaman kita menguasai pembelajaran pada materi kali ini, maka anak sekalian silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama adalah, siapakah yang mendirikan Bani Umayyah? Yang jelas sudah dijelaskan tadi, ya, siapa yang mendirikan di Damaskus, siapa yang mendirikan di Andalus. Ya, kemudian jelaskan prestasi yang dicapai oleh Bani Umayyah. Apa prestasi yang dicapai? Ya, dari kemajuannya apa? Kemudian bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh Bani Umayyah pada waktu itu? Itu 3 pertanyaan. Mudah-mudahan sekalian segera menjawab untuk mengukur pemahaman kita tentang materi. Mudah-mudahan anak sekalian pembelajaran ini bermakna dan memberi semangat kepada kita bahwa kita punya warisan untuk menjadi orang yang cerdas, ya, karena kerajaan-kerajaan dulu, dinasti-dinasti dulu sudah memberikan contoh bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, untuk anak-anak sekalian. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana perkembangan Bani Umayyah selanjutnya, ya, bagaimana perkembangan pengetahuan pada masa selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Dan sebelum saya akhiri, saya pesankan kepada sekalian, yang pertama adalah tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua adalah menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjaga protokoler kesehatan dengan minimal menerapkan 3M, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker, dan yang ketiga adalah menghindari kerumunan. Demikian anak sekalian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.